kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah dari jadwal yang sangat sibuk ini. Saya sempat kemarin katakan dengan saudara Ibu, kayaknya jadwalnya padat sekali Ibu, dan untuk bisa menyempatkan dalam waktu singkat dan juga Bapak yang telah hadir juga dalam dalam singkat. Saya langsung tadi mungkin untuk mempercepat waktu di RT/RW ini hanya ada 6 lokasi. Iya, Nah, benar. ini sebenarnya potensi yang bisa kita kembangkan di Jakarta. Jadi selama dia itu kawasan dalam katakanlah 800 meter lah kita bilang, itu kita langsung bisa tetapkan sebagai kawasan TOD. Gitu. Nah, ini sebenarnya kita harus mulai kembangkan lagi. Artinya kita nggak usah lagi ngomong apakah itu MRT, BRT atau LRT. Selama dia tiga-tiganya udah itu adalah kawasan TOD. Nah, jadi kami di sini bikin pemetaan juga. Ini yang mungkin dari yang awal kawasan ini belum tadi sempat missing, tapi ini hanya menggambarkan Transjakarta dulu. Jadi inilah hal Transjakarta, dan yang lingkaran ini adalah kawasan di mana kita bisa tetapkan sebagai kawasan TOD. Jadi bayangkan Ibu nanti area-area di sini kita mempunyai regulasi baru mengenai KLB-nya, terus juga mengenai parkir. Mungkin kita bikin langsung kawasan TOD tidak boleh lagi parkir, minimumnya kita kurangi atau apa namanya. Jadi cuma boleh yang penting dia hanya ada 10 atau mungkin maksimum kita terapkan di sini parkir. Jadi ini sebenarnya bisa dengan cepat kalau kita bisa bikin peraturan ini mendukung penataan TOD di sepanjang koridor Transjakarta, Bu. Ini akan dengan cepat kita ubah ini kita akan wajah kota kita nih cepat ini gitu, karena ya udah langsung kawasan-kawasan sini langsung dari situ naik. Terus juga orang-orang mungkin langsung mulai mikir, orang-orang yang di Bogor, yang di Depok ini mereka akan langsung pikir kan, karena di sini kan dengan banyaknya supply untuk housing dan juga nanti mungkin untuk yang lainnya, ya bisa aja untuk akhirnya menurunkan juga harga dari perumahan. Nah, sehingga affordable housing makin banyak di sini, orang-orang pun juga udah nggak lagi mikir pindah ke Bekasi ataupun ke Bogor dan Depok. Jadi mereka mulai tertarik lagi ke sini, sehingga tidak ada lagi yang tadi orang-orang bepergian dari konsepnya itu. Nah, ini yang sedang kami desain sekarang, Bu. Jadi kami mau mencoba sebenarnya mengusulkan untuk kawasan Setiabudi dan juga Karet, karena di sini ada MRT, di sini ada halte busway, di sini juga ada duku atas sebenarnya, tapi nggak masuk dalam kami. Kawasan ini kawasan yang kita 500 sampai 1 km radiusnya, yang nyala di sini, yang gelap ini nggak masuk. Nah, ini 10 atau 15 menit berjalan kaki. Nah, jadi kami mau desain bagaimana kalau kita menerapkan TOD di kawasan yang ini. Jadi bukan lagi kita fokus ke gedung by gedung atau juga hanya area kecil ini, tapi benar-benar satu kawasan sebesar ini. Gitu. Ini yang kami mau coba. Jadi ini bukan lagi kita bicara mengenai interchange, tapi langsung sudah pemetaan kawasan. Ini contoh kerjaan kami. Jadi ini Bu, kalau nanti kita lihat ini sebenarnya sepanjang, jadi artinya nanti sepanjang koridor Transjakarta ini contohnya ada di kerjaan kami di Batu itu, kami mendesain kawasan yang dalam garis merah ini itu adalah kawasan yang kami tata ulang. Jadi regulasi mengenai KLB, mengenai parkir, mengenai akses gedung segala macam ini akan kita ulang dari sini, dan juga aksesibilitas untuk pejalan kaki. Jadi akses untuk mobil pun akan dibatasi di sini. Mungkin saya langsung skip aja. Yang berikutnya, nah ini jadi ini konsep kami sebenarnya dalam TOD ini adalah 8. Kita punya jadi walking, cycling, connect, transit, mix, densify, compact, dan share. Jadi kami fokus adalah bagaimana kawasan itu bisa mendukung semuanya ini. Gitu. Dia Shift bisa, itu apa ya? Shift itu beralih dari moda. Dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Nah, jadi ini benar-benar kita total perubahan mindset yang besar, bahwa sepanjang di dalam kawasan TOD itu, ini kita langsung bikin bahwa dia akan mendukung ini semua. Dia akan mendukung jalan untuk jalan kaki, untuk mendukung sepeda, dan saling terkoneksi. Ini mungkin langsung saya skip dulu. Yang ada beberapa yang poin-poin penting. Jadi ini semua bisa dibaca nanti di TOD standar. Tapi dia adalah ini panduan juga bahwa ini yang sudah harus dilakukan. Contohnya kalau di Jakarta itu kita pengen sudah bikin panjang blok ideal itu nggak lebih dari 190 meter. Jadi ada ideal itu 110 sampai 190. Kenapa? Karena ketika panjang blok itu, persil itu lebih dari 200 meter, itu orang kalau muter harus jauh sekali gitu. Jadi akses untuk dia itu mau masuk ke gedung pun harus muter dulu. Terus juga akses untuk masuk ke gedung dari jalan kaki pesepeda itu sangat kurang. Nah, yang berikutnya di Jakarta ini masih dari Indonesia secara umum
masih banyak pagar dan perimeter wall, batas-batas dinding itu. Nah, ini kita harus mulai bagaimana kita bisa mereformasi ini, peniadaan pagar dan juga pagar-pagar pembatas. Lalu juga ini untuk yang berikutnya adalah untuk yang mix. Jadi kita pengen dalam kawasan TOD nanti itu seluruhnya harus mixed use dan juga mixed income. Ini yang lagi kita mau coba push juga ke developer. Udahlah mulai sekarang bikin kan ini yang mewah di sini. Nanti yang berikutnya yang rumah susun atau affordable housing di daerah lainnya. Tapi seringan affordable housing jadi kumuh, tapi yang orang kaya itu biasanya udah jadi kayak mati gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada aktivitas di luar atau apa. Nah, sebenarnya kalau yang menarik ini yang mixed income, di mana kayak contohnya mungkin yang paling gampang di epicentrum di Rasuna yang Bakri itu kan bisa dibilang sebenarnya kayak macam mixed income lah, di mana ada yang apartemen yang agak untuk orang yang menengah atasnya, ada juga yang untuk menengah kelas menengah biasa. Tapi artinya di sinilah kelihatan bahwa aktivitas mereka itu cukup banyak gitu dan akhirnya beragam, jadi hidup areanya. Nah, kami fokus ke sana. Kalau juga densify itu density, kerapatan ketinggiannya juga rekomendasi kami adalah angka TLB dan KDB itu lebih tinggi dibandingkan daerah non TOD. Lalu juga penerapan KLB dan KDB minimum di daerah dalam TOD tadi, dan juga peniadaan GSB karena nanti ada contohnya juga GSB itu pengennya sih kayak gitu Bu, kalau bisa. Nah, komplek ini yang satu lagi, tidak ada lahan kosong atau lahan tidur dalam area TOD. Jadi apapun harus kita bangun lah gitu. Nah, ini mungkin peran Pemprov juga di mana ketika ada tanah-tanah kosong dan ya bisa kita beli juga di sana kalau nggak kebangun juga. Atau juga tadi dengan mekanisme mungkin kayak kerjasama ketika dia nggak punya uang, dia punya tanah tapi dia nggak punya uang, ya udah kita kan bisa mungkin Jakpro akan langsung bikin sesuatu di sana, tapi nanti sistemnya sewa atau bagi hasil dari pendapatan untuk pengelolaan di sana. Lalu juga fokus pembangunan pada area yang telah terbangun. Jadi kita nggak lagi, kalau ini kan yang penyakitnya di Indonesia dan juga banyak kota-kota di negara lain itu adalah kita malah fokus untuk pengembangan yang luar, kayak urban sprawlingnya. Nah, ini sebenarnya kita nggak mau kan, karena kita pengen kota itu benar-benar sekompak mungkin. Lalu juga lebih banyak angkutan yang melayani area TOD. Nah, kalau shifting ini fokusnya adalah kita mencoba untuk menyingkirkan atau memperkecil akses untuk kendaraan bermotor di kawasan TOD. Jadi karena TOD kan sesuai dengan namanya transit oriented, ya kan? Jadi benar-benar orientasi yang transit untuk angkutan massal. Jadi pembangunan kita harus lebih sedikit luas jalan diperuntukkan untuk kendaraan bermotor. Lalu juga lebih lagi sedikit luas lahan diperuntukkan bagi parkir. Jadi sudah dua, bukan hanya jalannya saja yang kita lebih kecilin lagi, tapi juga luas lahannya yang untuk parkir. Lalu juga driveway. Jadi nggak semua gedung nanti bisa seenaknya bikin akses driveway untuk akses masuk gedung. Berikutnya adalah pelarangan setback parking. Setback parking itu parkir yang di depan gedung itu Bu. Jadi kayak di ruko-ruko itu kan biasanya parkir depan gedung. Nah, ini sebenarnya kita pengen untuk usulkan di sisi dari shift. Ini sedikit aja mungkin yang saya mau bahas dari ada permasalahan yang terkait TOD. Nah, ini kan kalau meskipun kita sudah jalan-jalan perkotaan itu, tapi ada beberapa ini masih menggunakan sistem jalan kita di hierarki jalan ini banyak yang timpang. Ada yang jalan kolektor, tapi ternyata lebar jalannya itu tidak lebih besar dibandingkan jalan yang yang lebih kecil lagi, yang tersiarnya. Nah, ini yang kita harus redefinisi lagi di sini. Lalu juga muka bangunan pasif ini sebenarnya musuh terbesar dari si pejalan kaki itu. Dia jalan tapi sebelah kiri tembok aja gitu. Nah, di Jakarta yang kreatif ini sebenarnya untuk mengaktifkan muka bangunan itu adalah PKL. Jadi kalau di banyak warung, dia terus banyak orang-orang jual somai segala macam, sebenarnya orang pas jalan itu aktif, tapi dia mengambil space yang disediakan untuk pejalan kaki. Nah, tapi intinya ini sebenarnya kita harus juga bikin bahwa orang itu jalan nggak boleh dia jalan sebelah kirinya tuh ya udah sepi aja, dan kita pengen semuanya aktif. Jadi ini pemetaan kita terhadap lebar jalan yang ada. Jadi ini yang kita ini kelas jalannya arteri di sini, lalu juga kelas jalan kolektor yang biru ini, lalu terakhir kelas jalan lingkungan. Nah, ini sebenarnya itu udah terbangun semua kan? Ini sudah terbangun. Iya, ini jalannya tuh. Ini dia rumah itu rumah-rumah. Oh iya, bangunan semua ya. Bangunan udah ada, tapi ini contohnya ini WTC ya. Ini Bu, ini satu blok nih WTC di sini.
ini gedungnya hanya sedikit, lebih banyak tuh space yang kosong gitu aja, yang akhirnya digunakan untuk mobil muter atau juga untuk parkir. Ini yang kita garis-garis ini misalnya garis jalan. Garis merah itu existingnya Sudirman ini Bu. Sudirman memang lebarnya udah segitu. Sudirman udah segitu. Nah, yang merah itu udah ada jalannya. Udah, yang biru pun juga sudah ada. Oh, biru sudah ada jalannya. Ini lebar jalan. Jadi contohnya ini Bu. Oh, oke. Nah ini tadi bilang contohnya, ini lebar ini kelas jalan adalah kelas jalan kolektor. Tapi kalau kita lihat lebar jalannya, ada yang 16, ada yang 9, ada yang 14,5. Ini yang artinya timpang. Jadi kelas jalan dengan lebar jalan terkadang tidak match juga di situ. Iya. Nah ini yang mungkin harus kita tidak konsisten ya kriteria jalan dengan lebarnya. Gitu. Yang kuning itu juga udah ada. Ini iya jalan lingkungan ini kelasnya. Jadi jalan lebih kecil, tapi juga masih ada yang 3, ada juga yang lebar ya. Jalan lingkungannya di sini. Nah, jadi ini yang sebenarnya kita harus mulai tata lagi seperti itu. Nah, ada juga diskontinuitas dan diskonektivitas jalur. Jadi ini sebenarnya juga kalau kita fokus hanya jalan arteri, tapi yang lain-lain itu jadi kayak ini satu kayak tulang belakangnya, tulang rusuknya gitu kan. Tapi sebenarnya ini juga nggak bisa nyambung, banyak juga nggak nyambung. Jadi itu terlalu yang trotoar itu nggak di semuanya. Jadi yang merah itu nggak ada trotoar sebenarnya. Jadi yang trotoar itu cuma ada yang di biru dan kuning. Yang biru di dua sisi, yang kuning itu cuma di satu sisi. Dimana sebenarnya trotoar pun masih scattered gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa nggak ada jalan kaki misalkan, ya nggak heran. Nggak ada tempatnya untuk jalan ya. Gitu. Jadi ini sih sebenarnya poin besar itu di sana juga. Artinya inilah jalan yang bisa dilalui oleh orang jalan kaki. Nah, ini kan satu blok ini kan akhirnya nggak bisa terakses semua. Nanti ada di berikutnya Bu. Nah contohnya seperti ini. Jadi juga ini rem akses rumah dan juga ya sebenarnya kan ini kan kalau bisa dibilang kan ini masih dalam bukan propertinya. Ini kan masih public property kan sebenarnya kayak gini. Terus juga drainase juga ini sebenarnya ya memang sih ini masih ada mungkin ada gunanya juga, tapi ini kadang-kadang kan ini space yang masih bisa kita gunakan juga untuk bisa pakaikan. Jadi kalau kita bisa mungkin yang close yang drainase juga tertutup, tapi juga lebih dimungkinkan untuk supaya nggak nyumbat juga Pak, harus mulai kita melakukan. Yang berikutnya adalah ini inkonsistensi ketika trotoar. Jadi inilah sebenarnya dengan enaknya driveway itu kan orang merasa ya udah ini saya punya hak untuk ada akses mobil ke sana gitu. Nah ini yang akses muka bangunan itu bisa Ya, jadi walaupun misalkan kita bilang di Spanyol Sudirman itu trotoar udah lebar, oke, kita bisa bilang juga udah lebar, tapi toh nggak juga mengundang antusiasme orang untuk jalan. Kenapa? Karena salah satunya yang kita rasa sangat penting itu muka bangunan yang tadi. Jadi kalau di sini dilihat peta bahwa yang hijau itu cuma yang hijau itu yang aktif gitu. Di seluruh di dalam area ini yang ungu ini semuanya pasif. Pasifnya seperti apa? Itu kita ada beberapa kita kategorikan. Jadi kalau di sepanjang Sudirman itu pagar muka gedung, bahwa gedung itu di depannya dengan walaupun trotoarnya lebar, tapi dengan muka bangunan yang hanya pagar dan tidak terlihat apa-apa, tidak ada aktivitas apa-apa, itu juga akhirnya bikin orang ya tidak menarik untuk berjalan kaki. Di bagian yang lain mungkin di jalan kolektor kita lihat bahwa banyak setback parking. Jadi bangunan dan dia bikin parkirannya di depan sehingga kendaraan itu bisa lalu lalang melintasi di trotoar yang akhirnya fungsi trotoarnya juga nggak akan tercapai gitu ya. Atau bahkan yang sebenarnya yang lebih menarik lagi yang kita lihat sebenarnya dinding mati ini yang ternyata yang paling banyak presentasinya dari semua muka bangunan yang pasif. Bahwa kalau kita misalkan tadi WTC di sebelahnya itu, jadi dia punya persilan besar sekali dan dia cuma peduli sama yang ada ke Sudirman, yang ada ke samping tembokin aja terus semuanya. Dan itu akhirnya menyebabkan dinding-dinding mati seperti ini yang akhirnya sama sekali bukan, makanya saya bilang ini bukan pasif lagi tapi mati gitu ya. Jadi nggak ada sama sekali aktivitas di situ sehingga orang jalan pun juga sangat-sangat tidak menarik. Kalau malam kan jadi serem juga. Jadi.
Untuk yang berikutnya ini kita coba pertanyaan juga GSB-nya, bahwa selain tadi pagar juga kan dikarenakan ada GSB yang cukup besar gitu ya, dan kita lihat bahwa GSB di sini kita bisa dapetin bahkan GSB yang sampai 20 meter lebih. Jadi sempadannya tuh sampai jarak 20 meter yang akhirnya nggak ada, gedung itu sangat jauh jaraknya dari depan, dari trotoar umum. Dua hal, satu yang tadi saya bilang bahwa itu menyebabkan pembangunan pasif. Yang kedua adalah ketika sempadannya segitu besar, akhirnya yang diprioritaskan adalah akses masuk menuju gedungnya melalui kendaraan pribadi, jadi mobil atau motor. Dimana kita bisa lihat kalau gedung-gedung di Sudirman itu lobi depannya pasti mobil gitu ya, dan masuk ke dalam masih jauh ya, masih jalan mobil. Dan makanya sebenarnya yang kalau kita lihat pengennya kan seperti ini, pengennya GSB itu lurus gitu ya, bangunan tuh rata semuanya, terus baru di depannya trotoar, baru lagi jalanan sehingga trotoarnya bisa jalan, kalau trotoarnya bisa berfungsi dengan baik. Dengan penerapan GSB sebenarnya pengennya bangunannya seragam, di mana fungsinya harusnya seperti ini gitu ya, di mana depannya itu bisa diakses sama pejalan kaki tanpa ada pagar antar gedung gitu. Kalau di sini kan ada pagar gedungnya yang samping sama samping ada pagar, sehingga sempadannya pun juga nggak bisa dipakai akhirnya malah. Tapi makanya ini yang kita bilang ada penerapan peraturan GSP yang akhirnya nggak sesuai dengan yang kita pengenin sebenarnya. Dan momentum teori ini sebenarnya bisa dipakai untuk kita bilang, oke, kita ya Pemprov DKI ini lagi mau nyediain angkutan massal, udah sih sebenarnya BRT, tapi misalkan kita mau nambah lagi MRT, kita mau mereka pakai dong. Nah akhirnya kalau mau dipakai gimana caranya ya supaya semuanya diarahkan ke sana. Pejalan kakinya juga lebih enak karena yang pakai angkutan umum itu pasti pejalan kaki. Mungkin sedikit ini mungkin keluar teori tapi ini sebenarnya kalau kita lihat kan inilah ciri-ciri apa avenue. Nah, Sudirman ini masalahnya belum kita bisa bilang sebagai avenue karena gini, yang pertama adalah kalau ibu lihat jalan lebar yang daerah dipakai trotoar dengan lebar yang dipakai untuk jalan itu sebenarnya kurang lebih sama, bahkan lebih lebar trotoar. Nah, jadi dia ini sampai 8 lane, kurang lebih jadi 8 lane totalnya itu sebenarnya sama aja mungkin dengan Sudirman lah kalau mau dilihat total lebarnya, tapi lebar trotoarnya ini yang sebenarnya sangat mempengaruhi. Artinya orang pun jalan dari di bawah sini kan, ketika kita jalan pun kita nggak merasa jalan itu yang apa ya agak mengerikan karena kecepatan tinggi atau apa, dan juga lebih nyaman kan. Itu adalah yang tadi dibilang kalau kita mau coba lihat dari panjang blok existingnya gitu. Yang merah itu yang kita bilang lebih dari 190 meter, yang jelas berarti terlalu panjang, dan ini bisa dilihat bahwa memang sebagian besar memang blok-blok kita tuh panjang gitu. Sehingga tidak kalau bloknya lebih kecil maka jalanannya lebih banyak, street networknya itu lebih padat, lebih dense, sehingga orang berjalan kaki itu lebih punya banyak opsi, lebih dekat, lebih banyak tujuan yang bisa dicapai gitu, dibanding blok-bloknya panjang pasti harus lewat situ. Dan kalau misalkan kita mau ke tengah sini nih, berarti jalan kakinya ya udah dari ujung sampai dari ujung gitu. Kalau mau dari belakang sini, misalkan ini kan daerah kosan, mau jalan kaki gimana caranya, terlalu jauh, akhirnya naik ojek. Nah makanya kita kalau misalkan dilihat bahwa yang existing itu jaringan jalannya hanya segini nih, dan akhirnya jangkauan misalkan ini nanti sudah jadi MRT dan di sini kan sudah ada BRT, jangkauan yang paling jauh ya ini, jangkauan orang berjalan kaki dalam waktu 10 menit. Nah kalau kita lagi jalani studinya, kita bikin tambahan-tambahan dengan misalkan pagar persela itu kita bongkar. Kalau dari yang sebelumnya seperti ini, semakin terang warnanya tuh berarti semakin cepat dijangkau dari area stasiun. Yang gelap-gelap ini berarti semakin jauh, semakin lama orang untuk mencapai sini dari stasiun. Dan setelah diberikan misalkan tadi yang kita tambahkan akses-akses tadi, maka orang tuh lebih cepat mencapai. Ini yang kita bilang misalkan ketika si gedung-gedung ini, kenapa sih mereka mau membuka pagar mereka?
Ya karena nanti orang-orang yang kerja di situ bisa mencapai lebih cepat dari stasiun MRT atau stasiun Transjakarta. Dan sebenarnya kita mau juga ketika kita tadi kita udah ngasih Pemprov DKI udah ngasih warganya MRT yang sangat mahal, dengan biaya yang sangat mahal, pengennya dipakai dan pengennya mereka berpindah. Dan salah satu caranya adalah ya kita bikin nih perubahan mindset di mana biasanya sekarang gedung-gedung tuh terserah sih mau bikin depannya semua driveways gitu ya, jadi jalan masuk mobil tuh bisa Sudirman semua. Tapi kemudian kita pikir harus ada perubahan mindset di mana nggak bisa dong, mungkin mobil lewat jalan samping aja bisa, nggak jadi masalah kan. Karena kalau driveway tadi ya dia memotong trotoar. Ketika traffic kendaraan dia sangat tinggi, sebenarnya dia terus-terusan memotong trotoar orang di mana tempat orang berjalan. Dan ketika kita misalkan ngomong MRT nanti harusnya dengan kapasitas yang setinggi itu orang berjalan kaki juga volume tinggi. Ketika selalu diinterupsi dengan kendaraan itu pasti jadi masalah sebenarnya. Dan makanya kita bilang relokasi. Jadi dari yang tadi misalkan driveways-nya itu kita identifikasi di satu blok ini kita batasin, dalam artian sebenarnya yang ketika dari 19 diubah menjadi cuma 5 tempat ini sama Bu. Kalau misalkan jadi beberapa gedung digabung gitu ya. Iya. Jadi sirkulasi itu sirkulasi antar gedung, artinya inilah sebenarnya karena meskipun dalam sebuah parcel itu kan KDB ini kan juga tidak mungkin 30% jadi ada area-area itu pasti banyak lahannya bisa dipakai untuk sebagai akses kendaraan. Kalau dia enggak antar gedung enggak di pagar. Itu sebenarnya poin. Jadi kalau di sini tadi kita hanya ada 5 akses saja, ketimbang dari 19 itu kan beda banget kan, orang jalan tuh dikit-dikit ada mobil keluar harus berhenti dulu. Ya mungkin sih nggak terlalu bermasalah, tapi yang berikutnya adalah kalau kita mau pasang bola itu kan bisa untuk mencegah mobil atau motor atau parkir atau lewat. Nah, ini jadi lebih sedikit juga untuk dipasang dan kita bisa benar-benar orang tuh jalan lurus aja, jadi nggak ada lagi tahapan dengan mobil. Sebenarnya poinnya sama. Jadi kalau gini Bu, jadi artinya ini sebenarnya kalau mau dilihat dari sisi upaya-upayanya itu apa aja. Jadi yang pertama kita harus mulai mengecilkan ukuran blok. Jadi yang tadi bagaimana akses blok-blok itu bisa kita mulai pecah-pecah lagi, setidaknya untuk memperbaiki akses. Ini blok di RDTR dong kan? Maksudnya blok apa ini? Enggak, tadi yang akses tadi nih Bu, contohnya nih yang tadi ini nggak ada, kita kan cuma segini aja dia jalan-jalannya. Nah dari akses, jadi akses gedung itu bisa dari segala arah. Artinya sekarang orang itu itu yang dimaksud dengan memperkecil blok. Nah, jadi bukan lagi kita memperkecil blok itu berarti dengan membuka sebanyak mungkin jaringan akses. Iya, dan mungkin nggak harus juga untuk mobil. Yang penting adalah untuk orang untuk pejalan kaki ini bisa terus masuk ke sana. Jadi mungkin cuma bikin pintu selebar 2 meter dibuka 16 jam aja. Dari jam 5 pagi sampai jam 8 sore atau 8 malam atau 9 itu sudah sangat cukup, sangat bantu untuk memperbaiki mobilitas di sini, untuk mobilitas orang.